Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Brigita Lasubu dari kelas A6 program studi ilmu keperawatan. Di sini saya akan membahas materi tentang penyakit asam urat atau gout. Kita masuk dalam definisi. Gout adalah gangguan yang menyebabkan kesalahan metabolisme purin yang menimbulkan hipersemia. Ini dapat mempengaruhi sendi atau kaki secara khas. Sendi metatarsofalangeal pertama dari ibu jari kaki besar adalah sisi primer yang terlibat. Sendi lain yang terlibat dapat meliputi lutut dan pergelangan kaki. Artritis gout adalah suatu sindrom klinis yang mempunyai gambaran khusus, yaitu artritis akut. Artritis gout lebih banyak terdapat pada pria daripada wanita. Pada pria sering mengenai usia pertengahan, sedangkan pada wanita biasanya mendekati masa menopause. Artritis gout adalah suatu sindrom klinis yang mempunyai gambaran khusus, yaitu artritis akut. Merupakan jenis penyakit reumatik yang penatalaksanaannya mudah dan efektif. Sebaliknya, pada pengobatan yang tidak memadai, gout dapat menyebabkan destruksi sendi. Kelainan ini berhubungan dengan gangguan kinetik asam urat, yaitu hiperurisemia. Berikutnya etiologi. Yang pertama, gejala artritis akut disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan terhadap pembentukan kristal monosodium urat monohidrat. Karena itu, dilihat dari penyebabnya, penyakit ini termasuk dalam golongan kelainan metabolit. Yang kedua, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan gout adalah pembedahan, trauma, obat-obatan, alkohol, stres emosional, diet tinggi purin. Yang ketiga, yang pertama, pembentukan asam urat yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya penyaluran asam urat. Berikutnya, manifestasi klinis. Terdapat 4 stadium perjalanan klinis gout yang tidak diobati. Yang pertama, stadium pertama adalah hiperurisemia asimptomatik. Pada stadium ini, asam urat serum laki-laki meningkat dan tanpa gejala selain dari peningkatan asam urat serum. Yang kedua, stadium kedua artritis gout akut terjadi awitan mendadak, pembengkakan dan nyeri yang luar biasa. Biasanya pada sendi ini, jari kaki dan sendi metatarsofalangeal. Yang ketiga, stadium 3 setelah serangan gout akut adalah tahap interkritis. Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini yang dapat berlangsung dan beberapa bulan sampai tahun. Kebanyakan orang mengalami serangan gout berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. Yang keempat, stadium keempat adalah tahap gout kronik. Yang keempat, stadium keempat adalah tahap gout kronik. Dengan timbunan asam urat yang terus meluas selama beberapa tahun jika pengobatan tidak dimulai. Peradangan kronik akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, sakit dan kaku, juga pembesaran dan penonjolan sendi bengkak. Berikutnya, patofisiologi. Berikutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Ditemukan kadar asam urat meningkat dalam darah. Yang kedua, pemeriksaan kadar asam urat yang enzimatik. Yang ketiga, didapatkan leukosiosis ringan. Yang keempat, LID meninggi sedikit. Yang kelima, pemeriksaan urin, ditemukan kadar asam urat tinggi. Yang keenam, pemeriksaan cairan tofi. Yang ketujuh, melihat respon dari gejala-gejala pada sendi terhadap pemberian kolasin. Kolasin adalah obat yang menghambat aktivitas fagositik dari leukosit sehingga memberikan perubahan yang dramatis dan cepat meredakan gejala-gejala. Demikian penjelasan dari penyakit asam urat atau gout. Terima kasih. Kanan kiri, putar putar jari. Kanan
dari